Pace bene, masih di mea culpa. Di video ini saya mencoba membuat pandangan personal menanggapi pernyataan Bapak Deki Ngadas di channelnya Verbum Veritatis. Saya membuat video ini bukan untuk bermaksud membuat konfrontasi berlebihan. Saya pikir pada level yang wajar. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Deki Ngadas mengatakan nothing personal. Saya pun harus katakan itu meski tidak benar-benar nothing personal. Bapak Deki Ngadas mengatakan nothing personal, tidak berniat untuk offend orang lain sebagai orang. Tetapi pandangannya berisi muatan personal dengan pilihan-pilihan kata yang riskan, terkesan provokatif. Begitu ya. Lalu saya harus katakan saya menghormati Bapak Deki Ngadas. Dan saya beberapa kali menonton videonya, bahkan tentang video menolak Paus dan Gereja Katolik Roma bagi umat Katolik sendiri. Saya usulkan bisa juga menonton video itu. Tetapi harus tetap dengan kesadaran ini. Video itu dibuat oleh orang yang menolak Paus dan Gereja Katolik Roma. Ini harus menjadi bagian awal dari pemahaman untuk mengenal video itu. Nah, orang yang menolak akan mencari materi-materi yang relevan dengan idenya. In contrario, sebaliknya, orang yang mendukung sesuatu akan mencari referensi-referensi yang relevan, yang suportif pada pemikirannya. Nah, saya dari sisi orang yang mendukung Paus itu memang harus ada sebagai pemimpin untuk satu gereja, dan gereja ini memang didirikan oleh Yesus sendiri. Nah, bagaimana penjelasannya? Pelan-pelan kita masuk. Nah, saya katakan tadi, saya menghormati, bukan hanya menghormati, mengusulkan video itu ditonton, tetapi saya mau katakan, sebagai orang yang menolak, saya pikir informasinya belum lengkap. Kalau menurut saya ya, untuk berbicara tentang bentuk kepemimpinan gereja sekarang, harus disertakan sejarah Imperium Romanum. Sejauh saya bisa menangkap video itu, tidak didalami konsep Imperium Romanum, kekaisaran Romawi yang mengubah wajah gereja. Sejak pada saat itu, yang dipertahankan sampai sekarang dalam beberapa hal, yang riak-riaknya juga ditemukan dalam gereja-gereja Protestan, gereja-gereja reformasi lainnya. Entah itu dalam hal-hal yang sangat superficial tentang pakaian liturgi, tentang sistem liturgi, cara berliturgi dan sakramen dan konsep-konsep lain. Jadi kalau mau sekalian untuk menolak Paus dan Gereja Katolik, harus menyertakan Imperium Romanum, sejarah Roma. Bagaimana Paus itu akhirnya dianggap memiliki otoritas sebesar itu. Tidak melulu hanya tentang kitab suci, tidak. Sejarah juga berbicara panjang. Nah, lalu saya katakan di sini, konsep berpikir yang ditawarkan oleh Bapak Deki Ngadas mengingatkan saya pada konsep berpikir para Muslim yang menolak kitab suci, yang menolak Trinitas. Konsep berpikir yang ditawarkan oleh Bapak Deki Ngadas untuk menegasi pandangan Gereja Katolik tentang Paus saat ini, itu mirip dengan pandangan Muslim yang menolak kitab suci dan menolak Trinitas, menolak kealahan Kristus. Contohnya begini, bagaimana orang Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan? Yesus sebagai Tuhan itu sejak Konsili Nikea. Oke. Jadi Bapak Deki Ngadas mencoba menuturkan Paus itu disebut sebagai Pontifex Maximus itu tidak sejak dari awal. Paus itu disebut sebagai Vicarius Christi itu tidak sejak dari awal, katanya. Sebutan-sebutan bisa datang kemudian. Konsep-konsep tentang
bagaimana kepemimpinan paus secara administratif, secara teologis, secara eklesial, itu bisa dikembangkan dari waktu ke waktu. Tetapi dari mana lahir konsep itu? Sama seperti dari mana lahir, bagaimana bisa lahir konsep Yesus itu adalah Allah? Itu karena pengalaman panjang. Kan begitu ya? Bahwa penegasan bahwa Yesus itu adalah Allah ditemukan dalam konsili Nikea dan dirumuskan, dikristalkan dalam credo syahadat para rasul versi konsili Nikea Konstantinopel, itu memang dalam konsili. Tetapi benihnya sudah ada dari awal. Sama dengan primat paus. Gelar-gelar bisa datang kemudian. Nah, jadi menolak peristilahan-peristilahan dan konsep-konsep kemudian tidak dengan sendirinya harus menolak bahwa dari Petrus diambil akar dari kepemimpinan paus ini. Lalu Bapak Dekingadas menggunakan beberapa peristilahan Latin yang menurut Bapak itu tidak tepat untuk saat ini. Saya mau katakan begini di awal juga. Bapak Dekingadas itu harus dikatakan dengan hormat seorang outsider dari point of view gereja Katolik, bukan seorang umat Katolik. Tidak mengupdate pemahamannya tentang ajaran gereja Katolik saat ini. Misalnya, saya tidak tahu, saya harap tahu Bapak Dekingadas bahwa gereja memiliki kitab hukum kanonik, Diritto Canonico, yang sudah direvisi, dibarui pandangan teologisnya dan konsepnya tentang gereja dari waktu ke waktu. Ada tahun 1917, ada sampai 1983, yang tidak lagi memakai terminologi anathemasit dalam konsep anathemasit yang dulu. Nah, karena saya teringat ini bahwa ternyata Bapak Dekingadas juga memakai istilah anathemasit yang dipakai oleh gereja Katolik untuk mengutuk orang-orang yang tidak setuju dengannya. Nah, anathemasit, sebuah kalimat konjungtif yang harus dilihat sejarah panjangnya ya, dari perjanjian lama, perjanjian baru, patristik, lalu gereja kini. Ada perubahan, ada pergeserannya. Sekarang gereja tidak lagi memakai terminologi anathemasit dalam arti mengutuk untuk mengizinkan pada kematian. Tidak lagi pada level itu. Terminologi yang dipakai sekarang ekskomunikasi. Itu pun dalam perjalanan waktu sekitar abad ke-8, abad ke-9 sudah mulai dipakai pembedaan. Anathemasit dan ekskomunikasi adalah dua hal yang berbeda. Pertama-tama di ekskomunikasi, dan kalau tidak ada perubahan, dia severe, bertahan dalam dosa-dosanya, dalam kesalahannya, baru anathemazai, di anatema. Jadi konsep itu dibarui, itu yang mau saya katakan. Nah, ada juga istilah-istilah lain yang dipakai oleh Bapak Dekingadas yang tidak update begitu ya. Berkaitan dengan ini, Bapak Dekingadas mengambil ayat kitab suci, pernyataan-pernyataan Bapak gereja, mengambil dari akarnya dan mencoba menerapkannya pada gereja masa kini yang tidak lagi relevan. Contoh, relevansi extra ecclesiam nulla sallus. Oke, Bapak Dekingadas mengutip beberapa pernyataan patristik mengenai konsep paus yang datang kemudian. Oke, tetapi Bapak Dekingadas tidak mengatakan kepada pendengar bahwa konsep extra ecclesiam nulla sallus itu datang dari seorang Bapak gereja juga. Kalau mau berimbang pemberian informasi di luar dari gereja, tapi dengan memakai extra ecclesiam, tidak ada keselamatan. Sampai sekarang berlaku dengan pencerahan pemahaman masa kini.
Oke, dan harus dikatakan tidak ada di kalimat lebih awal pun tidak dikatakan di luar gereja Katolik. Kalau kita mau berangkat dari keaslian katanya, di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Tidak persis seperti itu kalimatnya. Dan kalaupun harus, kalau ditemukan dokumen-dokumen yang memakai kata Katolik, Katolik ini apa yang dimaksud? Kan begitu ya. Santo Cyprian, Bapak Gereja Cyprian yang mengeluarkan kalimat ini untuk mengingatkan orang-orang yang keluar dari gereja. Yang pada waktu itu belum ada terminologi, oh ini Protestan, ini Reformis, ini Calvinis. Gereja sudah terlalu tua sehingga tidak mengenal konsep itu pada masa mudanya. Gitu ya. Anathema sit, extra ecclesiam nulla salus, itu istilah yang dicabut, tidak diterapkan secara kontekstual pada masa kini. Nah, ini saya kaitkan tadi dengan perlunya update pemahaman gereja masa kini untuk memahami konsep itu dalam konteks gereja masa kini. Tapi ini sebuah usul personal juga, terutama kepada umat Katolik ini penting. Harus berangkat dari melihat gereja masa kini, gitu ya, cita-citanya, perjuangannya. Nah, itu dia. Tentang paus, ada satu lagi istilah yang justru tidak dimunculkan oleh Bapak De King-Adas, yang saya yakin dia juga tahu sebagai seorang akademisi, primus inter pares. Itu istilah yang ditetapkan kepada paus yang saya tidak temukan dalam video Bapak De King-Adas. Konsep itu primus, yang pertama, inter pares, di antara yang lain, bagian-bagian yang lain yang equal dengan yang pertama. Jadi Bapak De King-Adas lebih menekankan absolutitas dari kepertamaannya Petrus. Nah, saya tidak bermaksud untuk defensif dalam arti mengatakan semua yang dikatakan oleh Bapak De King-Adas adalah salah. Tidak juga. Sebagai catatan sejarah, benar, dan tidak semua keliru. Sekalipun harus saya katakan ada juga informasinya yang tidak katolis, begitu ya. Contoh, ketika Bapak De King-Adas mengutip pemikiran seorang profesor dari Notre Dame, Richard McBrien. Dia seorang student di Gregoriana. Dulu student di Gregoriana. Saya mencari data tentang dia dan tentang Katolisisme, buku yang dia keluarkan. Bukan berarti karena kuliah di Gregoriana, mengajar di Notre Dame, dia lurus dalam pemikiran. Katolisisme yang dia keluarkan itu tidak disertai nihil obstat dan imprimatur. Dia tidak mendapat afirmasi untuk tulisan itu. Nah, berbicara tentang itu, setiap orang bisa mengeluarkan tulisan, dan orang-orang intelektual yang mengeluarkan tulisan pula. Tetapi orang yang menolak akan mencari referensi-referensi yang relevan dengan dia. Nah, itu dia. Oke, tentang gelar-gelar kepada paus tadi, dua yang diangkat oleh Bapak De King-Adas karena dua-duanya riskan, bisa menjadi bersifat kontroversial. Pontifex Maximus dan Vicarius Christi. Nah, ini terkesan meninggikan secara berlebihan peran paus. Harus dikatakan bahwa ada gelar-gelar lain yang aman untuk dipakai, malah mendukung kepemimpinan paus. Katakanlah Servus Servorum Dei, begitu ya. Lalu ada juga yang tadi saya pakai, primus inter pares, yang tidak dimunculkan di video. Nah, kita lihat pandangan-pandangan yang tidak berimbang tentang ini. Lalu ada penolakan kepada Matius 16 ayat 18. Saya mau katakan sekali lagi, ini harus digarisbawahi. Orang yang menolak akan mencari referensi-referensi yang relevan dengan dia. Menolak terminologi extra ecclesiam nulla salus yang bisa panjang kita bahas.
Ini untuk mengantisipasi penyesat-penyesat dulu yang bisa kita bahas di lain waktu secara panjang. Yang kedua, Matius 16 ayat 18 ditolak oleh orang-orang yang menolak. Kan begitu ya, orang-orang yang setuju menemukan ayat itu. Nah, ternyata ada penolakan. Bukan hanya Matius 16 ayat 18 yang ditolak orang. Banyak ayat-ayat dalam kitab suci yang ditolak oleh orang-orang. Oke? Tergantung apa kepentingan dan apa motifnya. Tidak selalu kepentingan buruk. Ada yang menurut dia baik, tetapi membahayakan bukan dari dirinya. Menjadi sebuah gerakan separatis atau hal semacam itu. Nah, saya tidak berniat menyelesaikan video ini di sesingkat ini. Tapi di akhir video ini saya mau katakan, setiap orang bebas memberikan pandangan. Dan setiap orang Katolik bebas memilih, tetapi dalam hal ini dengan menyebut diri Katolik, dia ada dalam gereja Katolik. Dan dia melihat Paus ini kiranya sebagai sosok yang penting dalam gereja masa kini. Paus memimpin gereja bukan hanya di kampung saya, bukan hanya di Indonesia, di dunia, dengan dosa yang mendunia, begitu ya. LGBT, perang Ukraina, PBB dengan misi-misinya yang kita lihat juga yang tidak kita lihat, negara-negara besar adik kuasa dengan misi-misi yang kita lihat juga yang tidak kita lihat, yang untuk mengcounter itu dibutuhkan kekuatan-kekuatan duniawi juga yang sejalan dengan kekuatan Allah. Peran Paus sebagai pemimpin gereja sangat penting dan kita harus melihat pada masa kini. Nah, Paus itu mengambil pendasaran kepemimpinannya di dalam kitab suci. Harus kembali ke sana. Dan sudah jelas-jelas tertulis ada Matius 16 ayat 18. Para penolak akan mencoba menolak ini. Yang terutama juga ada Matius ayat 16 sampai 18, bukan hanya sampai 18, 19, 20. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga, apa yang kau lepas di dunia ini terlepas di surga. Saya sedang buru-buru. Di lain kesempatan kita lanjut video ini, dan video ini dan video yang Bapak Deki Ngadas buat membantu kita untuk mendalami iman kita. Semoga. Pace bene.